Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Isnani Moliza. Kita akan belajar tentang aritmatika soal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika soal. Dalam aritmatika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, tara. Di dalam materi ini kalian akan rumus tersebut tidak hanya sekedar dihafal, namun juga benar-benar dipahami. Untuk lebih mudah memahami rumus-rumus yang nanti akan kalian temui, sebaiknya kalian membuka kembali pemahaman kalian tentang aljabar yang sudah disajikan pada materi sebelumnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami tentang aktivitas di sekitar kita yang terkait dengan aritmatika sosial. Selain itu, dengan memahami materi ini, diharapkan kalian bisa mengambil keputusan yang bijak jika suatu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang terkait dengan aritmatika sosial. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai seorang pembeli tentu kita inginkan membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita amati aktivitas jual beli berikut ini. Pak Subur, tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sebanyak 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Pak Susu, tukang bakso. Pak Susu seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Susu menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut Pak Susu mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 rupiah per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Susu biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Pak Sarto, tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp 700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan-bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi.
Ketiga, aktivitas jual beli di atas mari kita cermati satu persatu. Cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualannya adalah 1.100.000 rupiah, didapatkan dari 10.000 dikali dengan 110. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan yang didapatkan 1.100.000 kurang dengan 1 juta sama dengan 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah 800.000 rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 720.000 rupiah. Dapat dari 8.000 kali 90. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 kurang dengan 800.000 sama dengan negatif 80.000. Dengan kata lain, Pak Sosi mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah dari berjualan bubur bakso pada hari itu. Nah, pada cerita yang ketiga, Pak Sarto tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah 700.000 rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 700.000, didapat dari 10.000 kali dengan 70. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 700.000 kurang 700.000 sama dengan 0. Pada kasus ini, Pak Sarto tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak. Kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Dalam kasus ini, kata untung, rugi, maupun impas digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran dalam proses jual beli. Hal-hal lain misal waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain yang sifat non-materi diabaikan. Secara ringkas, ketiga kasus tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Oke, sekian dulu materinya. Tidak ketinggalan materi selanjutnya, jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya notifnya tetap masuk di kamu. Dan like, komen, dan share-nya jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.